Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rikon Safitri, NIM T2019-7153. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Etnomatematika dengan dosen pengampu, Ibu Indah Wahyuni, MPD. Video ini saya akan membahas mengenai desain rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Untuk bentuk RPP yang saya buat ini adalah RPP yang satu lembar dengan 1 kali pertemuan. Di dalam penyusunan RPP, alangkah lebih baiknya apabila dicantumkan identitas. Identitas dalam penyusunan RPP antara lain ada mata pelajaran, sekolah, materi, kelas dan semester, alokasi waktu, strategi pembelajaran, media pembelajaran, sumber pembelajaran. Terdapat banyak komponen dalam penyusunan RPP. Akan tetapi, komponen yang harus ada dan wajib ada setiap penyusunan RPP itu ada 3. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, kedua ada kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga ada penilaian. Di dalam menentukan tujuan pembelajaran di sini kita harus berdasarkan dengan kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan, yaitu KD3 dan KD4. Di sini tujuan pembelajaran materi segi 3 dan segi 4 adalah melalui kegiatan ceramah, demonstrasi, tanya jawab, diskusi dan penugasan siswa secara jujur dan percaya diri. Siswa mampu mengaitkan rumus keliling dan luas dalam berbagai jenis segi 4, antara lain persegi, persegi panjang, belah ketupat, dan segitiga. Dan siswa mampu menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi 4, antara lain persegi, persegi panjang, belah ketupat, dan segitiga. Untuk kegiatan pembelajaran di sini kita sesuaikan dengan strategi pembelajaran yang kita pilih. Di sini saya memilih strategi pembelajaran ceramah dan demonstrasi. Dan disesuaikan juga dengan media pembelajaran yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan papan gambar. Untuk sumber belajar ini menggunakan LKS dan buku paket. Untuk kegiatan pembelajaran, metode strategi pembelajaran ceramah dan demonstrasi dibagi menjadi 3, yaitu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Untuk kegiatan pendahuluan, yang pertama, 1. Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam kepada siswa. 2. Guru bersama siswa berdoa bersama. 3. Guru melakukan presensi. 4. Guru memberikan suatu apresiasi dengan bertanya kepada siswa. Misalnya, siapa yang sudah tahu pengertian segitiga dan segi 4? Dan yang kelima, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Masuk kegiatan inti. Di kegiatan inti ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada eksplorasi, kedua ada elaborasi, ketiga ada konfirmasi. Baik, untuk kegiatan inti yang pertama, di sini guru menjelaskan materi pembelajaran. 2. Guru menunjukkan media manipulasi, yaitu papan gambar, benda konkret yang berupa benda bangunan Masjid Al-Husna Pondok Dalam Semboro yang mengandung konsep segitiga dan segi 4. 3. Guru menjelaskan kepada siswa mengenai konsep segitiga dan segi 4. 4. Guru menceritakan sebuah permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan segitiga dan segi 4. 5. Guru mendemonstrasikan media manipulasi papan gambar untuk membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahan soal cerita tersebut. 6. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa mengenai materi yang belum dipahami. 7. Guru memberikan tindak lanjut. Dan masuk kegiatan terakhir atau kegiatan penutup. Yang pertama, dengan bimbingan guru, siswa dapat menyimpulkan hasil pembelajaran. 2. Guru memberikan tugas rumah. 3. Guru mengucapkan salam. Untuk komponen yang ketiga di sini ada penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap,
2 ada penilaian pengetahuan, 3 ada penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap di sini yang dinilai adalah sikap jujur dan percaya diri. Penilaian yang kedua ada pengetahuan, yaitu melalui tes tulis, dan penilaian yang ketiga ada penilaian keterampilan, yaitu melalui tugas proyek. Tidak lupa dicantumkan tempat dan tanggal pembuatan RPP. Dengan persetujuan kepala sekolah, di sini mengetahui kepala sekolah yaitu Ibu Indah Wahyuni MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah matematika dan guru mata pelajaran. Di sini saya sendiri di Kaunisa Fitri. Di dalam RPP biasanya dicantumkan beberapa lampiran mengenai penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk lembar pertama, di sini ada penilaian sikap, yaitu sikap jujur. Untuk petunjuk umum, yang pertama, instrumen penilaian sikap jujur berupa jurnal. 2. Instrumen diisi oleh guru dengan melakukan observasi selama 1 semester. Observasi ini dilakukan selama proses pembelajaran atau di luar pembelajaran. Untuk petunjuk pengisian, di sini yang pertama, guru memberikan tanda plus atau positif kepada siswa yang sikap atau perilakunya baik atau sangat baik. 2. Guru memberikan tanda minus atau negatif kepada siswa yang sikap dan perilakunya kurang baik. Untuk lembar jurnal, di sini bentuknya seperti ini. Terdapat sebuah identitas, yaitu terdiri dari nama satuan pendidikan, kelas atau semester, tahun pelajaran, dan mata pelajaran. Di sini terdapat tabel yang berisi 6 kolom, 7 kolom dengan nomor, yaitu nomor, waktu, nama, kejadian atau perilaku, butir sikap, positif atau negatif, dan tindak lanjut. Untuk jumlah barisnya disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada pada kelas tersebut. Di lampiran kedua, di sini ada penilaian sikap, yaitu sikap percaya diri. Untuk petunjuk umum, ini sama dengan penilaian sikap jujur, yaitu yang pertama, instrumen penilaian sikap percaya diri berupa jurnal. 2. Instrumen diisi oleh guru dengan melakukan observasi selama 1 semester. Observasi ini dilakukan selama proses pembelajaran atau di luar pembelajaran. Untuk petunjuk pengisian, yang pertama di sini guru memberikan tanda plus atau positif kepada siswa yang sikap atau perilakunya itu baik atau sangat baik. 2. Guru memberikan tanda negatif kepada siswa yang sikap dan perilakunya kurang baik. Untuk lembar jurnal ini sama, yaitu identitas, dan untuk tabelnya ini sama seperti lembar jurnal di penilaian sikap jujur. Pada lampiran 3, di sini adalah penilaian pengetahuan, yaitu dicantumkan identitas seperti nama satuan pendidikan, kelas dan atau semester, tahun pelajaran, dan mata pelajaran. Dan berisi lembar soal atau latihan soal. Untuk jumlah latihan soal ini tergantung guru, bisa lebih atau kurang dari 5. Lalu disertai dengan kunci jawaban dan persekoran. Di sini kunci jawaban ditulis dengan langkah-langkah penyelesaian dan kunci jawabannya. Lalu skor di sini karena dalam skor maksimal itu adalah 100 dan jumlah latihan soal ini ada 5, maka bobot setiap soal itu nilainya atau skornya adalah 20. Di sini terdapat 5 soal. Masing-masing soal itu bobotnya 20 sehingga total skor adalah 100. Untuk lampiran keempat di sini adalah ada penilaian keterampilan, yaitu mencantumkan identitas, yaitu antara lain nama satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok yaitu segitiga dan segi 4,
waktu pengamatan di sini selama pembelajaran berlangsung, dan kompetensi dasar di sini berdasarkan dengan kompetensi dasar keterampilan, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan segitiga dan segi empat, dan operasi pada segitiga dan segi empat. Indikator, siswa dapat menyimpulkan informasi-informasi terkait segitiga dan segi empat, serta mampu merumuskan konsep segitiga dan segi empat dari permasalahan-permasalahan yang ada pada lembar kerja siswa atau LKS yang dibagikan guru. Rumusan tugas proyek yang pertama di sini, siswa dengan kelompoknya mengumpulkan informasi-informasi yang ada pada permasalahan dan penyelesaiannya, serta siswa berdiskusi dengan kelompoknya untuk merumuskan konsep segitiga dan segi empat sesuai dengan informasi-informasi yang didapatkan. 2. Setelah berdiskusi, siswa membuat laporan terkait konsep segitiga dan segi empat yang telah didiskusikan. Laporan berisikan permasalahan, informasi yang terdapat pada permasalahan dan penyelesaian permasalahan, dan kesimpulan. 3. Perwakilan dari setiap kelompok memaparkan hasil laporan kelompoknya. Setelah memaparkan, dilanjut dengan diskusi tanya jawab yang melibatkan semua siswa. Di sini terdapat rubrik penilaian proyek, yaitu aspek terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Di dalam perencanaan yang dinilai adalah penulisan permasalahan. Itu skornya ada rentang 1 sampai dengan 3, yaitu 1 kurang tepat, 1 tidak tepat, 2 kurang tepat, 3 tepat. Untuk aspek yang kedua yaitu pelaksanaan. Di sini pelaksanaan dibagi menjadi 3, yaitu pengumpulan informasi-informasi. Itu skornya sama dari rentang 1 sampai dengan 3. Yang kedua ada analisis informasi. Ini sama juga. Penilaian jadi rentang 1 sampai rentang 3. Yaitu yang ketiga ada kesimpulan. Lalu aspek yang ketiga di sini ada pelaporan hasil. Yang pertama sistematika laporan. 2. Penggunaan bahasa. 3. Penyampaian laporan. 4. Ketepatan dalam menjawab pertanyaan. Sehingga skor maksimal ini ada 24. Untuk nilai proyeknya diperoleh rumus skor perolehan per skor maksimal dikali 100. Di sini terdapat tabel mengenai penilaian proyek matematika yang terdiri dari kolom nama, kolom skor yang dibagi menjadi 3, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Di sini untuk jumlah skor persiapan itu ada 3, pelaksanaan itu ada 9, dan laporan itu ada 12, sehingga jumlah skornya itu ada 24, dan yang terakhir adalah nilai. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.